Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarus, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo.
yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558.
Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman Cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarus, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman.
Pasalnya Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksa lah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ya, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023.
Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju. Berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya. Terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah
keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan
tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya, terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon Wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo.
Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF.
Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.
Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silakan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi, yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum Ketua Umum Partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Oktober 2023, pasangan Anies. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Adila di studio.
Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon Wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air.
Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan.
yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi, yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto,
ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan Forum Ketua Umum Partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya.
Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Adila Arisna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai daerah, kini kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin.
mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi, yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya. Terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo.
Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF.
Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.
Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silakan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi, yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum Ketua Umum Partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi.
Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Adila Arisna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai daerah, kini kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam
tiba-tibanya ini Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ya, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya. Terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar.
Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman.
Pasalnya Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres, mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksa lah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum Ketua Umum Partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu.
Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Adila Arisna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai daerah, kini kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silakan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung
berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ya, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya. Terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi.
Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI.
Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak.
Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silakan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah.
Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council.
Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Adila Risna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai daerah, kini kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.
menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya. Terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarus, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi
tadi pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok.
usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Adila Risna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebagai daerah, kini kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya. Terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023.
Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah.
Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi, yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi,
yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya yang merupakan bagian dari... Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya. Terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah
keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan
tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksalah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi, yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang.
eh, para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum Ketua Umum Partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya.
Menjelang pengumuman calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Adila Risna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang kami langsung ini, berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya. Terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta. Ardianto mengakui dirinya sudah berbicara dengan putra sulung Jokowi itu terkait diusungnya menjadi pendamping Prabowo. Pihaknya turut memberi dukungan kepada Gibran apabila benar menjadi cawapres Prabowo.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mengingatkan terkait proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketua Umum PBID, yakni Dr. Muhammad Adib Kumaydi, menyatakan penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Capres-Cawapres harus independen dan imparsial. Adib Kumaydi menyebut PBID selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pemilihan presiden. PBID menegaskan penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan, yakni dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Adapun tim pemeriksa dibentuk dari para dokter spesialis yang ditunjuk oleh perhimpunannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Panduan tersebut disusun oleh PBID bersama sejumlah perhimpunan dokter spesialis terkait yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Lanjut, Adib mengatakan PBID kerap terlibat dalam pemeriksaan kesehatan paslon Capres-Cawapres sejak pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 hingga sekarang. Terkait hal itu, Profesor Dr. Zubairi Jurban, sekaligus mantan Ketua Tim Pemeriksa Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 membuka suara. Yakni Zubairi menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Atas hal itu, paslon Capres-Cawapres harus sehat jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas negara dan bangsanya. Penilaian kesehatan tak hanya dilakukan untuk menilai status kesehatan baca pres dan bacawa pres, namun juga turut mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai informasi, Capres Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar menjadi paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Amin itu menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Hashim Asyari menyebut pasangan Amin menjalani tes kesehatan dengan berbagai prosedur, yakni Anies dan Caimin akan diperiksa urin, darah hingga terdapat prosedur berpuasa, makan, dan minum. Menurut Hashim, apabila pasangan calon ada yang tidak memenuhi kriteria, maka tim pemeriksa lah yang bertindak untuk menentukan apakah tes dilakukan ulang atau tidak. Hashim menyatakan selain pemeriksaan jasmani, pasangan Amin juga akan menjalani tes psikologi. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi
pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu, kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini, Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini, kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ya, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok.
usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Adila Arisna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebagai daerah, kini kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Keduanya tiba terpisah di Gedung Medical Check-up RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Adapun Caimin tiba terlebih dahulu, baru disusul beberapa saat kemudian oleh Anies. Keduanya tampak sama-sama mengenakan baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, yakni Mario Sumambau. Silahkan Mario untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang dimana pada sampai siang hari ini saya bersama rekan media lainnya masih menunggu proses pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Mereka tiba di RSPAD pada pagi tadi pukul 7 pagi yang dimana keduanya datang secara di waktu yang tidak bersamaan, di mana Caimin datang lebih dulu kemudian disusul oleh Anies Baswedan sekitar 5-10 menit kemudian. Dalam ketibaannya ini Anies dan Caimin mengatakan kepada awak media bahwa mereka sama-sama siap dalam menghadapi tes kesehatan ini, yang dimana dalam menghadapi tes kesehatan ini kedua pasangan ini harus melakukan puasa dalam yang merupakan bagian dari tes kesehatan yang akan berlangsung ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala RSPAD Gatot Subroto ya, ada 50 dokter yang bakal terjun dan terlibat dalam tes pemeriksaan hari ini. Dijadwalkan tes pemeriksaan ini bakal berlangsung dari pukul 7 pagi dan direncanakan bakal selesai pada pukul 4 sore mendatang. Para pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar secara resmi di KPU memang diharuskan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan lagi, yang dimana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU 19/2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Menyusul Anies dan Muhaimin, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga bakal melakukan hal serupa pada hari Minggu besok di jam yang sama dengan perkiraan waktu yang sama. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari sini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB mulai memanaskan mesin partai untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Terlebih pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Anies dan Caimin telah mendaftarkan diri ke KPU RI. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Lombok, yakni Tony Hermawan. Silakan Tony untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Betul ya, DPW PKB itu optimis mendapatkan di atas 50% suara ya, terlebih setelah mendaftarkan pasangan Amin ya kemarin. Nah, mereka setelah dideklarasikan memang sudah manuver-manuver politik sudah mereka lakukan, yakni dengan door to door untuk mengenalkan pasangan Amin ke masyarakat. Nah, mereka pun sudah melakukan kerja-kerja politik, memerintahkan yakni pada para kader maksud kami maupun simpatisan untuk memenangkan pasangan Amin pada pemilu tahun 2024. Namun saat ini mereka tengah berfokus untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan mereka belum banyak memberikan keterangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kendati demikian, sosok Gibran sebelumnya tidak dihadirkan dalam gelaran Rapimnas pertama tersebut. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran juga dikabarkan telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada Jumat 20 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan berangkat ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya kabar tersebut, isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo semakin menguat. Meski demikian, Gibran yang berstatus sebagai kader Partai PDI Perjuangan belum dikabarkan secara resmi pindah ke Partai Golkar. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau yang kerap disapa Zulhas memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres. Kendati demikian, Zulhas tak membeberkan siapa sosok tersebut lantaran enggan mendahului pengumuman cawapres Prabowo, termasuk soal apakah Gibran sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu. Pihaknya menyatakan satu nama yang kuat sudah disiapkan untuk dijadikan cawapres Prabowo. Sebelumnya, isu Gibran pindah ke Golkar sempat dibantah putra sulung Jokowi itu, yakni Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak akan pindah ke partai manapun. Lantaran hal itu, dirinya menepis bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, yakni yang merupakan ormas sayap Golkar. Kendati demikian, Gibran tak mengelak bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Golkar. Namun Gibran menyatakan bahwa komunikasi tersebut semata-mata hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Diketahui jalan Gibran menjadi cawapres semakin lebar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan soal batas usia capres-cawapres di bawah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Menjelang pengumuman calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 21 Oktober dini hari. Jokowi tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Jokowi dan Ibu Negara itu langsung disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta delegasi lepas landas melalui Bandara Internasional King Khalid Jumat 20 Oktober sekitar pukul 13.55 waktu setempat. Adapun Sekretaris Kabinet Pranowo Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju tanah air. Diketahui saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, GCC, atau Gulf Cooperation Council. Jokowi menyebut pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC yang dilakukan di bawah
keketuaan Indonesia memiliki makna penting, yakni Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Dalam KTT turut membahas perihal kondisi di Palestina. Jokowi menyatakan sekira 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh terhadap dukungan kemanusiaan. Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen solusi antara Palestina dengan Israel agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum mengunjungi Arab Saudi, Jokowi dan Ibu Iriana terlebih dahulu berkunjung ke Cina. Di Cina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri KTT Belt and Road Forum atau BRF. Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti isu Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apabila diminta untuk memilih, Ahok lebih tertuju pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dikarenakan Ganjar Mahfud sudah teruji dan memiliki pengalaman. Pasalnya, Ahok menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum teruji apabila menjadi cawapres. Mengingat Gibran Raka Buming Raka baru 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok menyatakan Gibran belum mempunyai pengalaman yang cukup lengkap, baik di legislatif, eksekutif maupun nasional seperti berada di DPR RI. Atas hal itu, Ahok menilai Gibran belum mengerti. Dalam hal ini, Ahok mengaku bukan berarti meremehkan potensial anak muda. Ahok pun mengakui bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Namun apabila berbicara mengenai negara, maka harus mengerti perihal konstitusi. Atas hal tersebut, Ahok menyarankan agar tidak coba-coba apabila berurusan dengan negara. Sebagai informasi, sebelumnya, di tengah isu akan dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Gibran mendadak terbang ke Jakarta pada Jumat 20 Oktober sore. Gibran terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan IS 7558. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang dilakukan Gibran saat berada di Jakarta. Namun keberangkatan Gibran ke Jakarta berdekatan dengan Rapimnas, Partai Golkar dan isu pengumuman cawapres Prabowo. Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinaros, telah mengonfirmasi Gibran terbang ke Jakarta.